Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Nahmi Ismail dengan NIM 1923-1155 ingin membahas kembali soal UTS kajian senyawa organik sebagai pemenuhan remedial UTS kajian senyawa organik. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu nama IUPAC yang benar untuk senyawa ini adalah kita lihat pada soal CH3 di sini 2 kali, maka untuk memudahkan kita dalam menentukan penomoran rantai terpanjang, maka kita akan menjabarkan dulu CH3. Dan sini saya buat satu lagi CH3. Nah, setelah kita jabarkan, baru bisa kita memberi penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Dari sini saya mulai dari kanan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita lihat ada 9 rantai cabang pada struktur senyawa ini. Sehingga dapat kita tentukan penamaannya yaitu 2,4,6,7 tetrametil. Mengapa tetrametil? Karena ada pada penomoran rantai ini mengikat masing-masing satu gugus alkil yaitu metil pada penomoran rantai kedua, keempat, keenam, dan ketujuh. Nah, sehingga namanya menjadi tetrametil. Karena rantai terpanjang kita 9, maka penamaannya nonana. Nah, selanjutnya soal nomor 2, nama IUPAC yang lebih tepat untuk 3 etil 2 metil butena. Nah, untuk menentukan penamanya tepat, alangkah baiknya kita buat terlebih dahulu bagaimana struktur dari 3 etil 2 metil butena. Nah, karena di butena berarti ada 4 atom C-nya. 3, 4. Nah, karena katanya di sini 3 etil, berarti di C ketiga mengikat gugus etil. Etil itu CH2, CH3. Nah, selanjutnya ada 2 metil. Berarti di pada C kedua itu ada gugus metil. CH3. 2 metil butena, berarti posisi lengkap duanya berada pada C kedua. Nah, setelah itu kita lihat mana atom C yang sudah memiliki 4 lengan. Di sini hanya memiliki 1 lengan, berarti ada sisa 3 lagi. Nah, di sini sudah 4,
Ini juga, sini baru satu menjadi CH3. Nah, setelah ini kita tentukan penamaannya. Penomoran terlebih dahulu. Saya mulai dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai terpanjang. Jadi namanya yang tepat yaitu 2,3 dimetil 2 pentena. 2 pentena. Mengapa 2 pentena? Karena posisi rangkapnya berada pada penomoran atom C kedua. Mengapa 2,3 dimetil? Karena posisi yang mengikatnya yaitu pada nomor 2 dan nomor 3. Baik, lanjut ke nomor 3. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Untuk soal nomor 3 saya masih belum memahami. Untuk itu saya belum bisa membahasnya pada pembahasan kali ini. Untuk itu saya langsung melanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4 ini soalnya yaitu nama IUPAC yang tepat atau nama IUPAC untuk senyawa struktur ini. Nah, seperti kita lihat pada soal, senyawa ini ada yang terdiri dari 3 kali, ada yang 2 kali. Maka untuk memudahkan penamaannya, maka kita jabarkan. Nah, berarti C di sini CH3 ada 3 kali, berarti C di sini mengikat gugus alkil 3. Nah, satu lagi saya buat di bawah. Dan C juga mengikat CH. Ternyata CH juga mengikat CH3 sebanyak 2. Itu saya buat di atas 1. Di samping 1 lagi. Selanjutnya, setelah kita jabarkan, kita bisa memberikan penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Saya mulainya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Maka kita sudah bisa menentukan nama untuk senyawa ini, yaitu 2,2,3 trimetil butana. Mengapa trimetil? Karena pada rantai cabang 2, nomor 2 lagi di bawahnya, dan nomor 3 itu mengikat masing-masing satu gugus alkil yaitu metil. Makanya penamaannya menjadi trimetil karena ada 3 buah pengikatan metil di sini. Dan butana mengapa? Karena rantai terpanjangnya itu 4
diberi nama itu butana. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, melihat struktur dari senyawa ini, kita bisa langsung memberikan penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Tidak ada yang perlu dijabarkan dari struktur senyawa ini. Nah, untuk penomoran saya mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita bisa langsung memberikan nama untuk struktur senyawa ini, yaitu 2,2,4 trimetil pentana. Mengapa 2,2,4 trimetil pentana? Karena pada penomoran rantai kedua itu ada mengikat 2 buah gugus alkil, dan pada penomoran rantai keempat juga mengikat CH3. Nah, mengapa pentana? Karena rantai terpanjangnya yaitu 5. 5 itu diberi nama sebagai pentana. Oleh karena itu namanya 2,4,6 trimetil pentana. Lanjut ke soal nomor 6. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah, ketika melihat strukturnya, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah alkohol. Nah, karena ada gugus OH di sini, kita bisa menebak ini adalah penamaan untuk gugus alkohol. Nah, bisa kita langsung berikan penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Bisa mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah kita menentukan, kita bisa langsung memberikan penamaan, yaitu 2,4 dimetil 3 pentanol. Mengapa namanya seperti ini? Di penomoran rantai kedua dan keempat itu mengikat masing-masing satu gugus alkil yaitu metil, karena dia 2 menjadi dimetil. Nah, selanjutnya mengapa 3 pentanol? Karena gugus alkohol diikat oleh atom C pada penomoran rantai ketiga. Nah, mengapa pentanol? Karena rantai terpanjang dari struktur senyawa ini 5. Karena 5 itu pentana, dan pada kasus ini ada alkohol, maka namanya berubah menjadi pentanol. Ujungnya diganti dengan ol. Lanjut ke soal nomor 7. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah, pada soal ini kita juga kembali menjabarkan, karena di sini CH3 3 kali, maka kita harus menjabarkannya terlebih dahulu. Nah, saya membuatnya pertama di sini.
di sini 1, di sini 1, dan 1 lagi di sini. Nah, tidak ada lagi rasanya yang ingin dijabarkan, maka saya langsung saja memberikan penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Semua mulai kembali dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena di atas ini merupakan tersier butil. Nah, sehingga penamaannya menjadi 3 metil 4 tersier butil heptana. Mengapa 3 metil? Gugus metil di sini diikat pada penomoran rantai 3. Dan mengapa 4 tersier butil? Karena tersier butil di sini diikat pada atom C keempat. Heptana mengapa? Karena rantai terpanjangnya adalah 7. 7 itu sendiri adalah heptana. Lanjut untuk soal nomor 8. Masih menentukan nama IUPAC untuk senyawa. Nah, kita juga masih perlu menjabarkan karena di sini CH3-nya ada 2 kali, maka untuk memudahkannya kita menjabarkannya. Satu lagi di sini. Nah, seperti kita lihat tidak ada lagi yang akan kita jabarkan, maka kita bisa memberikan penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata diperoleh ada 9 rantai terpanjang. Nah, sehingga dapat kita tentukan. Namun sebelumnya kita lihat di sini ternyata ada isopropil pada pengikatan atom C di rantai ke-6. Nah, ini merupakan isopropil, maka untuk penamaannya kita dahulukan yang isopropil karena sesuai abjad I lebih dulu dari M. Karena metil juga dari sini, maka untuk penamaan kita dahulukan yang isopropil. Jadi penamanya 6 isopropil berarti 2,3 dimetil nonana. Dimetil nonana. Nah, karena rantai terpanjangnya 9, makanya di sini penamaannya nonana.
Lanjut ke soal nomor 9. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, untuk soal ini tidak ada rasanya yang perlu kita jabarkan karena tidak ada yang dua kali. Maka langsung saja saya berikan penomoran. Saya mulainya dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita peroleh rantai terpanjangnya yaitu 10, sehingga kita bisa langsung menentukan penamaan untuk senyawa ini. Pada pada rantai penomoran yang ke-8 yaitu mengikat gugus etil. Yang pada penomoran ke-4 ternyata ada di sini isopropil. Dan pada penomoran 2 dan 6 itu mengikat gugus metil. Nah, sehingga untuk penamaan kita urutkan berdasarkan abjad. Jadi kita dahulukan yang etil, setelah itu isopropil, baru metil. Nah, posisi etil ada pada nomor 8, maka 8 etil, 4 isopropil, dan baru lanjut ke gugus metil yaitu pada nomor 2 dan 6, 2,6 dimetil dekana. Karena rantai terpanjang dari senyawa ini yaitu 10, maka penamaannya menjadi dekana. Lanjut ke soal nomor 10. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, nah, seperti kita lihat di sini CH3 ada 3 kali, maka kita jabarkan dulu agar memudahkan dalam penomoran. Di sini saya buat 1, di sini 1, di sini 1. Nah, baru bisa kita beri penomoran untuk menentukan rantai terpanjang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rantai terpanjang untuk soal ini. Jadi bisa kita buat nama untuk senyawa ini adalah 2,4,4 trimetil 2 pentena. Mengapa 2 pentena? Karena rangkap terletak pada penomoran terdekat yaitu pada nomor kedua, sehingga namanya menjadi 2 pentena.
Lanjut untuk soal nomor 11. Nomor 11 ini saya juga masih belum memahami. Untuk itu saya belum bisa membahas untuk soal nomor 11 dan begitu juga untuk soal nomor 12. Lanjut saya ke nomor 13. Mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa yang sama ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Nah, seperti kita lihat di sini ada N-butana dan isobutana. Mengapa kedua senyawa ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan? Karena itu adalah pengaruh dari kerapatan antar molekul. Bagaimana kita ketahui, titik didih dari N-butana lebih besar dari isobutana. Nah, sebaliknya titik lebur N-butana lebih kecil dari isobutana. Jadi, mengapa kedua senyawa dengan rumus senyawa ini memiliki perbedaan titik didih dan titik leleh yang cukup signifikan karena perbedaan kerapatan antar molekul. Nah, karena seperti yang kita ketahui, titik didih dari N-butana lebih besar dari isobutana. Namun sebaliknya, titik lebur dari N-butana lebih kecil dari isobutana. Baik, lanjut untuk soal nomor 14. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, setelah kita lihat, tidak ada yang perlu kita jabarkan, sehingga kita bisa langsung memberikan penomoran. Di sini saya mulai dari kiri untuk penomoran nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rantai perpanjang pada soal nomor 14 ini. Bisa langsung kita tentukan nama dari senyawa ini. Itu pertama pada penomoran ketiga itu atom C mengikat 2 buah gugus etil, dan pada nomor ke-6 juga mengikat 1 buah gugus alkil. Dan di nomor ke-7 atom C mengikat 1 gugus metil. Maka nama dari senyawa ini adalah 3,3,6 trietil 7 metil dekana. Karena rantai terpanjangnya 10, maka namanya dekana. Baik, lanjut untuk soal nomor 15. Nah, setelah kita soalnya terlebih dahulu, nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut adalah, setelah kita lihat struktur ini ternyata ada O di sini. Ini menandakan bahwa nama untuk senyawa ini berkaitan dengan eter karena ada gugus O di sini. Nah, maka penamaannya isobutil tersier butil eter. Lanjut
ke soal nomor 16. Nama umum atau nama dagang untuk senyawa berikut ini adalah. Ini juga masih berkaitan dengan eter karena ada gugus O di sini. Nah, maka penamaannya isopropil, sekunder, butil, etil. Lanjut ke soal nomor 17. Masih juga berkaitan dengan eter. Nah, karena ini ada strukturnya di sini, kita terlebih dahulu menentukan penomoran untuk menentukan penamaannya. Saya mulai dari kanan. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rantai terpanjang pada struktur senyawa ini. Nah, pada penomoran keempat, C mengikat O dan CH. Maka penamaannya 4 metoksi oktana. Karena rantai terpanjang kita 8, maka namanya adalah oktana. Baik, lanjut untuk soal nomor 18. Nah, kita sudah pasti bisa langsung menebak bahwa ini adalah penamaan untuk senyawa alkohol. Terlebih dahulu kita buat kembali penomoran agar memudahkan kita dalam memberikan penamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai terpanjang untuk senyawa di bawah ini. Jadi kita bisa langsung menentukan. Sebelumnya kita lihat dulu di sini pada penomoran kedua atom C mengikat satu gugus OH, dan pada penomoran keempat atom C juga mengikat satu gugus OH, sehingga namanya menjadi 2,4 heksanol. Heksadiol. Maaf sebelumnya, mengapa heksadiol? Karena di sini ada 2 buah pada rantai terpanjang ini mengikat 2 buah gugus OH, yaitu pada penomoran rantai kedua dan penomoran rantai keempat. Makanya nama untuk senyawa ini adalah heksadiol. Ada 2 gugus alkohol yang diikat oleh atom C. Lanjut untuk soal nomor 19, masih berkaitan untuk penamaan senyawa untuk alkohol. Baik, kita juga menentukan kembali penomorannya. Pada kali ini saya mengambil dari kanan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai terpanjang untuk struktur senyawa tersebut. Nah, pada penomoran rantai kedua, atom C mengikat satu gugus alkil yaitu metil, dan pada penomoran rantai keempat,
atom C ternyata mengikat satu gugus OH. Nah, maka untuk penamaannya, kita dulukan metil karena sesuai abjad. 2 metil, 4, karena 7 berarti heptanol. Nah ya, berarti penamanya 2 metil 4 heptanol. Karena karena rantai terpanjang untuk senyawa ini adalah 7. Lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 20 ini bisa kita lihat bahwa ini adalah penamaan untuk senyawa alkena. Karena ada rangkap 2 pada struktur senyawa ini. Karena itu kita kembali memberikan penomoran agar memudahkan dalam memberikan nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 rantai terpanjang pada struktur senyawa ini. Nah, pada penomoran rantai keempat, ternyata atom C mengikat satu gugus alkil yaitu metil, dan pada penomoran rantai ketujuh, atom C juga mengikat satu gugus alkil yaitu metil. Nah, untuk rangkap berada di posisi penomoran kedua dan kelima. Untuk penamaan, maka kita dulukan yang metil. Baru gugus rangkapnya. Berarti 4,7 dimetil 2,5 oktadiena. Mengapa oktadiena? Karena gugus rangkap ada 2 di sini, maka melambangkan yaitu 2, maka namanya menjadi oktadiena. Okta karena rantai terpanjang pada struktur senyawa ini yaitu 8, maka namanya berubah menjadi oktadiena karena ada 2 gugus rangkap 2 pada struktur ini. Ini adalah penamaan untuk senyawa alkena. Lanjut ke soal nomor 21. Kita lihat di sini CH2, CH3 letaknya berseberangan dengan H3C, dan H di sini letaknya berseberangan dengan sejenis H sama H. Ini terlihat berbeda, maka ini menandakan bahwa ini adalah trans. Namun jika di atasnya sama atau di bawah posisi yang di bawah ini sama, itu baru cis. Nah, karena ini berseberangan dan juga berbeda, maka namanya adalah trans.
Untuk itu, sebelumnya kita tentukan dulu penomorannya. Saya mengambil ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai terpanjang pada soal ini. Sehingga dapat kita tentukan namanya trans 2 heksena. 2 heksena. Maaf. 2 heksena karena letak rangkap duanya pada penomoran atom C kedua. Makanya namanya menjadi 2 heksena dan heksena karena rantai terpanjangnya adalah 6. Selanjutnya, soal nomor 22. Nama IUPAC untuk senyawa ini adalah, sebelumnya kita juga harus menentukan dulu lantai terpanjang agar memudahkan dalam penamaan. Saya mulainya dari kanan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, ini 7, ini 8. Nah, setelah kita tahu rantai terpanjangnya, maka bisa kita menentukan nama untuk senyawa ini. Sebelumnya kita lihat di sini pada penomoran rantai ke-6 yang ini mengikat 2 buah gugus alkil yaitu metil. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Sehingga penamaannya menjadi 6,6 dimetil. Nah, pada penomoran yang keempat ternyata terletak rangkap 3, menandakan ini adalah penamaan untuk senyawa alkuna. Kita mengambilnya berdasarkan letak terdekat dari cabang. Kalau 5 itu jauh dari rantai utama, maka kita ambil 4. Menjadi 4, rantai terpanjangnya adalah 8, berarti oktuna. Karena kita hanya mengganti akhiran di belakangnya menjadi una, karena ini adalah senyawa untuk alkuna. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 23. Nah, kita juga menentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya melalui penomoran. Saya memulainya dari kiri, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita tahu rantai terpanjang dari struktur senyawa tersebut, kita bisa menentukan namanya. Namun sebelumnya di sini pada penomoran rantai kedua, atom C mengikat satu gugus alkil yaitu metil, dan pada penomoran kelima ada 2 buah gugus alkil yang diikat, sehingga penamaannya 2,5,5 trimetil. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan letak terdekat dari rantai dari rangkap letaknya dari rantai utama itu lebih terdekat dengan penomoran C atom C ketiga, karena kalau 4 terlalu jauh, karena ketiga yang lebih dekat dari rantai utama. Nah, maka namanya menjadi 3 heptuna. Karena rantai terpanjangnya 7, maka namanya menjadi heptuna. Dan letak rangkap terdekat dari rantai utama yaitu pada posisi penomoran atom C yang ketiga. Lanjut ke soal nomor 24. Nah, kita perhatikan dulu letaknya. Ini sejenis menandakan bahwa ini adalah cis. Kalau trans tadi berseberangan dan juga di sini juga berseberangan, namun letak yang di bawah ini sama, berarti namanya adalah cis. Nah, untuk menentukan nama selanjutnya, kita juga perlu memberi penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada rantai terpanjangnya 8, sehingga bisa kita lanjutkan untuk memberikan penamaan. Itu pada penomoran rantai ke-6, ternyata atom C mengikat satu buah gugus alkil yaitu metil. Berarti namanya menjadi 6 metil. 6 metil. Ternyata di sini juga ada rangkap menandakan bahwa ini karena dia rangkap 2, maka ini adalah penamaan untuk senyawa alkena karena rangkapnya 2. Nah, yang paling terdekat dengan cabang yaitu mohon maaf, tadi saya pausekan sebentar karena tadi ada kebisingan sedikit. Baiklah, saya lanjutkan pembahasannya. Jadi sudah sampai 6 metil. Nah, karena letak rangkap terdekat dari rantai utama yaitu pada penomoran atom C ketiga, maka namanya menjadi 3. 8 itu adalah oktana, karena dia alkena menjadi oktena. Jadi nama IUPAC untuk senyawa tersebut adalah cis 6 metil 3 oktena. Masuk ke soal terakhir. Apa yang salah pada struktur senyawa ini? Setelah kita amati, ternyata di sini
CH3 merupakan yang salah pada struktur senyawa ini. Karena di sini sudah ada rangkap 2, otomatis yang tersisa hanya 2 lagi yang bisa atom C ikat. Karena atom C itu hanya memiliki 4 lengan. Di sini sudah 2, dia ikat. Harusnya di sini hanya CH2. Karena dia hanya mampu mengikat 4. Nah, berarti yang salah pada struktur ini adalah CH3. Dan juga letak rangkap di sini menurut saya kurang tepat karena letaknya di awal atau di rantai utama. Dan seperti pengamatan saya, jarang letak rangkap ini untuk di awal. Setidaknya di penomoran kedua atau ketiga atau seterusnya. Dan juga tidak ada di akhir dituliskan dari soal-soal yang pernah saya lihat. Nah, jadi kesimpulan untuk soal nomor 25 ini, yang salah pada struktur ini adalah CH3. Baiklah, sekian pembahasan UTS kajian senyawa organik sebagai pemenuhan remedial saya. Mohon maaf jika ada beberapa penyampaian saya yang belum pas atau belum sesuai. Saya mohon maaf sebelumnya, Bu. Dan ada beberapa soal juga yang belum saya bisa jawab. Mungkin karena saya belum memahami. Hanya sampai di sini batas kemampuan saya. Saya juga mohon maaf sebelumnya, Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.